Agis, silakan duduk. Hai, apa kabar? Ya baik, Boleh tahu dengan adik siapa? dengan adik Jerry Oh, adik Jerry. Eh, adik Jerry dari mana? dari Malaya, Dari Malaya. Asli di sini? bukan asli Belawi. Oh, asli Bulawi. Adik Jerry kemarin naik apa? Naik motor. Oh, naik motor. Oh iya. Eh, Sebelumnya supaya kita saling mengenal, saya juga memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Milin. Adik Jerry datang kemari ada keperluan apa? Keperluan melakukan konseling. Oh, melakukan konseling. Sebelumnya adik Jerry pernah melakukan konseling? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa asas dalam proses konseling ini. Jadi yang pertama asas kesukarelaan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada adik Jerry datang kemari untuk melakukan konseling karena ada paksaan dari luar atau kemauan sendiri? Kemauan dari diri sendiri. Oh, kemauan dari diri sendiri. Yang kedua asas kerahasiaan. Jadi nanti di sini adik Jerry menceritakan permasalahan adik Jerry dijamin aman, tidak akan tersebar keluar. Jadi di sini hanya adik Jerry dan saya yang mengetahui permasalahan adik Jerry. Yang ketiga asas keterbukaan. Jadi di mana nanti adik Jerry menceritakan permasalahan adik Jerry secara terbuka agar saya dan adik Jerry bisa mengetahui permasalahan yang kita bahas sebentar. Yang selanjutnya asas kenormatifan. Jadi di mana saat saya berbicara adik Jerry tidak memotong pembicaraan saya, begitu juga adik Jerry. Ketika adik Jerry berbicara saya tidak akan memotong pembicaraan adik Jerry. Oh iya. Sebelumnya kita melakukan proses konseling ini selama 45 menit. Oh iya. Adik Jerry dari Belawi ya? Iya. Boleh tahu adik Jerry sudah kelas berapa? Kelas 2 SMK. Oh, kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Adik Jerry anak keberapa? Anak keempat Dari berapa bersaudara? dari 4 bersaudara. Oh, berarti anak terakhir ya? Iya. Oh ya. Mungkin adik Jerry ada yang mau diceritakan? Saya persilakan. Jadi di sini adik Jerry saat menceritakan permasalahan adik Jerry dijamin aman. Jadi silakan berbicara secara terbuka. Mungkin boleh diceritakan? Itulah yang saya mau ceritakan di sini. Kenapa akhir-akhir ini saya mulai malas pergi sekolah, atau kayak suka tidur terus saja, suka main HP. Macam malas sekali saya pergi sekolah begitu. Oh, jadi di sini adik Jerry sudah merasa malas ya? Malas. Malasnya berarti malas belajar. Iya, malas belajar, malas kerjakan tugas. Malas kerjakan tugas. Berarti adik Jerry sudah jarang masuk sekolah. Iya, jarang. Adik Jerry kenapa sampai malas ke sekolah? Biasa karena mengantuk. Mengantuk. Oh, boleh tahu keseharian adik Jerry seperti apa? Cuman tidur, makan, main HP. Main HP. Jadi adik Jerry gara-gara main handphone, sering main handphone, jadinya akhirnya adik Jerry sudah malas. Iya. Kalau ke sekolah adik Jerry punya teman? Ya. Punya. Dari faktor-faktor lingkungan atau faktor keluarga atau faktor teman-teman, ada yang menyebabkan adik Jerry sampai malas? Mungkin karena faktor lingkungan dengan teman. Oh, faktor lingkungan dan teman. Ya.
Kalau dari faktor lingkungan seperti apa? Dari faktor lingkungan biasa karena panas, malas di kolam, biasa hujan, suka tidur saja gitu. Kalau dari faktor teman? Biasa itu kalau mau pergi sekolah, teman suruh ke kosnya itu, ke kosnya cuma pergi tidur di sana. Oh, jadi ada faktor dari luar ya. Sebelumnya kalau dari keluarga ada dukungan? Ada. Dukungannya seperti apa? Biasa kalau tidur dikasih bangun, biasa dipaksa suruh ke sekolah itu. Berarti di sini adik Ciri betul-betul malas ya, Ya. mau ke sekolah karena faktor dari luar. Kalau dari luar ya, boleh tahu adik Ciri di sini punya idola? Tidak. Tidak punya, mungkin idola artis yang bisa dipanut gitu, jadi motivasi. Tidak ada Ya. idola. Kalau adik Ciri dengan keluarga adik Ciri bagaimana? Kalau dalam mengatur waktu adik Ciri? Biasa-biasa semacam biasa. Kalau adik Ciri, misalnya kalau adik Ciri malas ke sekolah, biasa yang kasih bangun atau kasih penguatan agar pergi ke sekolah ada? Ada. Cuman adik Ciri yang betul-betul Ya. tidak mau karena sudah keenakan tidur, pegang HP. Sebelumnya adik Ciri di sini sudah pernah ada keinginan untuk lepas dari rasa malas itu? Sebenarnya ada. Sudah pernah melakukan tips-tips barangkali mau saya sudah boleh begini, saya harus rajin ke sekolah begitu, sudah pernah? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Oh, jadi di sini berarti adik Ciri di sini merasa malas belajar, malas ke sekolah. Jadi kalau adik Ciri malas belajar, malas ke sekolah, biasa di Ciri hanya melakukan tidur, main handphone. Jadi kalau main handphone itu 1 kali 24 jam? Ya biasa begitu. Berarti di sini faktor adik Ciri malas belajar, malas ke sekolah, faktornya itu karena handphone, lingkungan, teman ya. Oh iya. Jadi di sini kita akan sama-sama melihat video yang akan menjadi motivasi adik Ciri atau dampak-dampak dari penggunaan handphone, dampak positif dan negatif. Ya, tunggu ya. Teknologi berkembang pesat, salah satunya kehadiran smartphone di kehidupan. Dan hal ini menuai pro dan kontra. Kemudian dengan adanya smartphone, seseorang bisa dengan mudah mencari sesuatu yang belum diketahui. Tapi tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa dengan smartphone memberikan dampak buruk khususnya bagi para pelajar. Kedua tanggapan tadi memang tidak salah, tapi kurang tepat. Karena sebenarnya smartphone yang kita gunakan bisa berdampak baik atau buruk, tergantung kita sendiri yang menggunakannya. Tapi tidak salah jika kita mengetahui beberapa dampak positif smartphone atau
HP untuk bahan referensi atau untuk memperluas wawasan, ya kan? Maka dari itu tonton videonya sampai habis. Pada zaman sekarang, tentu kita sering melihat remaja-remaja atau bahkan anak kecil yang menggunakan smartphone. Namun di balik itu semua, terdapat dampak positif yang telah kami rangkum. Apa saja itu? Yang pertama, bisa mengetahui yang belum diketahui. Kehadiran smartphone sangatlah bermanfaat, dan salah satu manfaat yaitu memudahkan kita mengetahui hal yang belum diketahui. Contoh, jika kita ingin belajar masak, maka kita bisa mulai berselancar di internet untuk mencari informasi lebih detail untuk belajar memasak. Itulah salah satu dampak positif smartphone. Kemudian yang kedua, mempermudah suatu pekerjaan. Di dalam smartphone terdapat banyak fitur-fitur yang tidak hanya unik tapi juga canggih, dan banyak orang yang memanfaatkan beberapa fitur itu untuk memudahkan suatu pekerjaannya. Hal ini tertular menjadi suatu manfaat smartphone bagi orang yang bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, memudahkan komunikasi. Dampak positif lainnya yaitu memudahkan seseorang berkomunikasi. Di smartphone terdapat banyak aplikasi, yang mana aplikasi tersebut sangat membantu seseorang untuk berkomunikasi. Dan hebatnya, kita bisa menggunakan aplikasi tersebut kapanpun yang kita mau. Kemudian selanjutnya, hiburan. Dampak positif lainnya yaitu sebagai penghilang penat. Mungkin banyak di antara kita yang kelelahan setelah beraktivitas seharian. Maka salah satu cara untuk menghilangkan rasa lelah itu, kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi seperti aplikasi game, YouTube atau yang lainnya. Tapi gunakan itu sewajarnya saja. Itulah beberapa dampak positif smartphone bagi para pelajar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
Jadi itu tadi dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan handphone. Jadi di sini di sini ada tips juga untuk melawan rasa malas. Inovasi terbaru dari Sophie Research Institute, Sophie Ultimate Bright Serum dengan advanced one technology. Tidak ada orang yang malas di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang tidak termotivasi. Jadi di sini Musuh akan terbesar kita ditampilkan sebenarnya tips-tips bukan untuk orang lain. mengatasi rasa Musuh malas. terbesar kita itu sebenarnya bukan kompetitor, tapi musuh terbesar kita adalah bagaimana kita mengalahkan diri sendiri, bagaimana mengalahkan rasa baper, bagaimana mengalahkan rasa malas, bagaimana untuk menjadi orang yang lebih baik daripada kita yang kemarin. Sebenarnya itu aja musuh kita ya. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang dianggap, ya kita sebenarnya harusnya memperbaiki diri kita. Nah sekarang bagaimana caranya kita untuk menjadi kita yang terbaik? Apa yang sudah berubah di kita 2019? Kalau kita merasakan tidak ada perubahan, berarti ada yang salah. Seperti tadi yang saya katakan, tidak ada orang malas di dunia ini, yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Jadi kalau Anda mau untuk menghilangkan rasa malas Anda harus temukan why-nya dulu. Misalnya begini, kenapa saya harus menyelesaikan skripsi ini di Juni 2020? Kenapa saya harus menyelesaikan pekerjaan ini di awal 2020? Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus melakukan ini? Itu harus ada why-nya dulu. Kenapa Anda harus melakukan itu? Kenapa saya harus sukses? Kenapa saya harus hidup? Anda harus temukan itu. Karena banyak sekali orang sudah tahu apa tujuannya, tapi dia tidak mengetahui siapa diri dia, sejauh apa kemampuan dia, dan apa kelemahannya dia. Semut di seberang lautan itu kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya kita kadang menyalahkan orang lain dengan apa yang terjadi dengan kita. Padahal sebenarnya sumbernya itu dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya alasan kenapa kita harus melakukan itu, saya pikir rasa malas itu akan hilang. Contoh kecil misalnya seperti ini. Besok jam 8 kita harus ujian. Sebenarnya kita tidak pernah bisa bangun jam 8 karena kita tahu besok ujian, karena ujian itu akan mempengaruhi nilai. Kalau umpamanya nanti kamu jelek nilainya, IP-mu tidak bagus, akhirnya kamu berusaha semaksimal mungkin supaya kamu bisa bangun jam 8. Tanpa sadar ya, alam bawah sadarnya itu tersetting supaya untuk bangun jam 8 gitu. Kenapa? Karena kamu ketemu why-nya. Kenapa kamu harus bangun jam 8? Karena kamu mau ujian, dan ujian itu bisa mempengaruhi nilaimu bisa mempengaruhi kuliah. Begitu juga hal-hal yang lain. Jadi temukan alasan utamanya kenapa kamu menjalankan itu. Kalau kamu sudah temukan alasannya, saya pikir rasa malas insya Allah akan hilang. Mengatasi rasa malas ini ya gampang-gampang susah. Kalau misalnya memang benar-benar kita niat untuk berubah, sebenarnya untuk mengatasi rasa malas ini itu simpel sekali. Mungkin kamu tidak sadari gitu ya, berapa banyak uang kamu kebuang, berapa banyak waktu kamu kebuang hanya karena kamu malas. Contoh kasus seperti ini. Berapa banyak uangmu kebuang pada saat kamu harusnya bisa beli makanan sendiri, tapi kamu melakukan pemesanan via online melalui ojek online. Akhirnya berapa duitmu yang kebuang? Coba deh diperhatiin. Atau misalnya seperti ini, berapa banyak uangmu kebuang hanya karena kamu malas cuci baju. Kamu lebih milih londe daripada kamu cuci baju sendiri. Coba kamu hitung-hitung, sudah berapa banyak uangmu keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Sudah berapa banyak hal-hal
dan kamu hambur-hamburkan gitu. Jadi dari beberapa artikel yang saya baca itu macam-macam untuk menyelesaikan masalah rasa malas ini itu macam-macam. Ya ada yang 13 macam, ada yang 5 macam, ya ada yang 7 macam-macam. Tapi di sini saya coba memilih 5 saja yang saya anggap penting. Yang pertama, simpel sekali, jangan menunda. Jangan pernah menunda apa yang sudah Anda kerjakan. Kalau Anda sering menunda, itu sama aja Anda menggampangkan sesuatu. Nah, dari menggampangkan inilah akhirnya pekerjaan-pekerjaan besar akhirnya terbengkalai. Yang kedua adalah buat goals, ya, buat target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangan cuma goals jangka panjang. Jadi Anda harus punya goals jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Orang malas itu karena tidak punya motivasi. Kenapa dia tidak punya motivasi? Karena dia tidak punya goals. Mungkin dia punya impian, tapi dia tidak punya goals. Impian dan goals itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Impian sesuatu hal yang besar, sedangkan goals ini adalah sesuatu hal yang kita harus capai tahap demi tahap. Jadi pada saat Anda punya goals jangka panjang, Anda juga harus punya goals jangka menengah, dan Anda punya goals jangka pendek. Bagaimana caranya kita bisa makan gajah? Gajah itu besar, bagaimana caranya kita makan? Ya, kita harus potong gajah itu sedikit demi sedikit, potong kecil-kecil, baru kita bisa makan gajah itu. Sesuatu hal yang besar kita dapatkan dengan kita mengerjakan hal-hal kecil. Yang paling penting dari membuat goals adalah letakkan emosi dari goals tersebut. Ada emosi dari goals tersebut. Contohnya seperti ini, 2020 saya ingin mengumpulkan uang 50 juta. Uang 50 juta itu buat apa? Apa emosi di situ? Misalnya kalau kita bisa meletakkan emosinya di situ, dengan 50 juta saya bisa mengumrohkan orang tua saya. Dengan 50 juta saya bisa hidupnya. Insya Allah nggak akan jadi orang sukses karena tidak ada orang sukses yang tidak teratur hidupnya. Yang berikutnya adalah tindakan yang nyata, dan tindakan yang nyata tidak langsung besar, tapi tindakan yang nyata itu adalah sesuatu yang kita lakukan step by step, kecil demi kecil, sehingga kita bisa berubah. Untuk mengalahkan dunia, kita tidak perlu merubah orang lain, tapi kita harus merubah diri sendiri. Kalahkan apa yang kurang dari dirimu, kalahkan rasa bapermu, kalahkan rasa malasmu, dan insya Allah setelah kita bisa mengalahkan diri sendiri, kita bisa merubah diri sendiri, insya Allah kita akan bisa merubah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya. Baik, tadi kita sudah menonton dampak positif, negatif dari menggunakan handphone dengan video motivasi buat orang-orang yang malas. Jadi dari video yang kita putar tadi, adik Jerry, ada yang bisa adik Jerry ambil dari pembelajaran tadi? Jadi tadi tuh dampak positifnya dari handphone itu kita bisa mencari pembelajaran dari handphone, dari Google, handphone bisa kita gunakan untuk alat komunikasi. Itu dampak positifnya. Kalau untuk dampak negatifnya itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi dimana kita salah menggunakan handphone ini, mungkin bisa dampak negatifnya itu bisa membuat kita jadi malas mengerjakan PR karena sudah kasihkan menggunakan handphone. Jadi tadi kan ada motivasi. Jadi di sini kembali lagi kepada diri kita. Jadi kembali lagi kepada diri adik Jerry, bagaimana menangani masalah-masalah, permasalahan malas belajar, malas ke sekolah. Jadi setelah kita menonton tadi, kita di sini bisa membuat komitmen. Mungkin adik Jerry bisa membuat komitmen. Jadi di sini adik Jerry mengatur pola berpikir adik Jerry dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu adik Jerry mengatur pola menggunakan handphone, mengatur pola jam tidur, pola bermain, dan pola jam belajar. Jadi bagaimana adik Jerry kita bisa buat komitmen?
Jadi adik Jerry di sini bisa mengatur pola adik Jerry. Jadi Oh iya. Jadi di sini sesi konseling kita sudah berakhir. Mungkin adik Jerry kita bisa kembali lagi. Mungkin kita bisa atur waktu kembali untuk melakukan konseling kembali. Baik adik Jerry, terima kasih sudah mau menceritakan permasalahan adik Jerry, mau melakukan konseling, dan mau merubah hidup adik Jerry untuk menjadi lebih baik lagi, untuk tidak mau bermalas-malasan lagi. Baik, terima kasih adik Jerry. ya, saya pamit dulu. Ya, Terima kasih. kasih.